Jesiers, di episode kali ini kita masih membahas nabi-nabi yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Israel. Kali ini kita akan bahas Nabi Yoel. Yoel adalah salah satu dari ke-12 nabi kecil. Nabi Yoel menulis kitab yang dikenal dengan Kitab Yoel yang berisi 70 ayat yang dibagi dalam 3 pasal. Nabi Yoel dalam urutan Alkitab ditempatkan sesudah Nabi Hosea sebagai nabi kecil yang kedua menurut urutan. Dalam bahasa Indonesia, nama Yoel ditulis dengan umlaut E yang bukan merupakan abjad bahasa Indonesia untuk membedakannya dengan ejaan lama Oe yang dibaca U. Nama Yoel hanya disebutkan 2 kali dalam Alkitab, yakni dalam Yoel 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Latar belakang Nabi Yoel. Yoel adalah anak laki-laki Petuel, Yoel 1 ayat 1. Identitas pribadinya hanya diketahui lewat kitabnya. Nama Yoel berarti Tuhan adalah Allah. Sebuah tradisi menyatakan bahwa ia berasal dari Betom di suku Ruben. Dalam 1 Tawarik 24 ayat 16, seorang pria bernama Petaya disebutkan. Beberapa orang menghubungkannya dengan ayah Yoel, Petuel, mengklaim atas hal ini bahwa Yoel berasal dari keluarga imam, tetapi klaim ini serta klaim lainnya tidak dapat dikonfirmasi. Nabi Yoel diperkirakan hidup setelah kembalinya Israel dari pembuangan di Babel. Kehidupan religius kerajaan Yehuda di selatan Israel waktu itu cukup kuat dikuasai oleh para imam. Bait Allah sudah dibangun dan digunakan sebagai tempat ibadah. Negara dalam kondisi politik dan keagamaan yang baik. Bangsa Israel hidup dalam semangat beribadah yang tinggi yang ditunjukkan dengan semangat umat untuk bertobat dan berdoa. Akan tetapi, kondisi tersebut menyebabkan Israel menjadi kelompok yang sangat terbatas, hanya memikirkan kepentingan ke dalam dan kurang berperan dalam lingkungan yang lebih luas. Sebagaimana dengan asalnya, maka lokasi pelayanan Nabi Yoel terletak di kerajaan selatan, yakni Yehuda dalam periode tahun 930 sebelum Masehi sampai 722 sebelum Masehi. Masa kehidupannya berada dalam masa pemerintahan Yoas. Isi pelayanan Yoel. Tema besar kitab yang Yoel tulis adalah Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Pemberitaan tentang Hari Tuhan oleh Nabi Yoel bukanlah baru pertama kalinya diberitakan. Sebelumnya sudah pernah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Amos. Dalam kitabnya, Yoel menceritakan tentang bencana yang menimpa umat Israel dan ajakan Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Bencana alam merupakan pendahuluan sebelum datangnya Hari Tuhan atau akhir zaman. Pewartaan Yoel berada di antara nubuatan dan apokaliptik. Ia mewartakan bahwa hari Tuhan sudah dekat atas dasar penglihatannya di dalam tulah belalang yang menghancurkan segala tumbuh-tumbuhan, terutama yang ada di kebun-kebun. Hal ini menjadi tanda eskatologis mengenai kedatangan hari Tuhan. Ia menyerukan kepada bangsanya untuk mengadakan hari puasa. Ia mewartakan keselamatan yang partikularistis, yaitu keselamatan bagi Israel saja dan hukuman bagi bangsa lain. Yoel meyakinkan orang-orang bahwa melalui pertobatan, mereka akan kembali menerima berkat-berkat dari Allah. Yoel 2 ayat 12-14. Garis besar Kitab Yoel. Kitab Yoel bersifat apokaliptik atau menyingkapkan yang merujuk pada hari Tuhan. Pasal 1 merujuk pada wabah belalang yang menghancurkan Yehuda. Pasal 2 berbicara tentang belas kasihan Allah. Yoel 2 ayat 13-14, yang akhirnya mengungkapkan campur tangan Allah untuk masa depan Yehuda. Pasal 3 mengisahkan hari penghakiman dan keselamatan anak-anak Allah. Dikutip dalam karya-karya sastra seperti Komedi Ilahi Dante, Lembah Yosafat, Yoel 3 ayat 2 dan Yoel 3 ayat 12 adalah nama simbolis untuk tempat penghakiman terakhir. Yosafat berarti Hakim Yahweh dan mungkin yang dimaksud adalah Lembah Kidron. Penggenapan dalam Perjanjian Baru. Beberapa ayat dalam kitab Yoel menjadi referensi tergenapinya nubuatan dalam Perjanjian Baru. Di antaranya sebagai berikut. Nubuat tentang kedatangan Roh Kudus, Yoel 2 ayat 28-32, secara khusus dikutip Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 16-21. Ajakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21, 37-41 kepada banyak orang yang berkumpul pada hari raya Yahudi itu mengenai perlunya berseru kepada nama Tuhan dan menerima keselamatan telah diilhami sebagian oleh apa yang dikatakan Yoel. Yoel 2 ayat 32, Yoel 3 ayat 14. Tanda-tanda apokaliptis di langit yang dinubuatkan Yoel akan terjadi pada akhir zaman. Yoel 2 ayat 30-31.
Bukan saja dikutip oleh Petrus, Kisah Para Rasul 2 ayat 19-20, tetapi juga diacu oleh Yesus, Matius 24 ayat 29, dan Yohanes di Patmos, Wahyu 6 ayat 12-14. Nubuat Yoel tentang penghakiman Allah atas bangsa-bangsa di lembah Yosafat, Yoel 3 ayat 12-14, dikembangkan lebih jauh dalam kitab terakhir, Wahyu 14 ayat 18-20, Wahyu 16 ayat 12-16, Wahyu 19 ayat 19-21, Wahyu 20 ayat 7-9. Nah, itulah fakta menarik mengenai Nabi Yoel. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian Fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.